Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Panji Parman SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sifwa Nuraida dengan nomor NPM D22001-666 kelas akuntansi A tingkat 2 semester 3 selaku moderator pada hari ini. Adapun rekan kelompok saya yaitu Santi Nurmayanti dengan NPM D2201661, Ibu Ai dengan NPM D2211004 dan Elis Windiani dengan NPM D22001-699. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan materi manajemen piutang. Dalam materi ini terdapat 7 sub pembahasan, yaitu yang pertama pengertian piutang, kedua ruang lingkup manajemen, 3 prinsip-prinsip pemberian kredit, 4 tingkat perputaran piutang, 5 kebijakan kredit, 6 anggaran pengumpulan piutang, dan yang ketujuh yaitu jenis-jenis piutang. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja pada penyampaian dan penyajian materi ikut dengan penjelasan contoh soal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain berupa uang, barang-barang, jasa-jasa yang dijual secara kredit. Piutang dapat digolongkan dalam 2 kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Menurut Sumarso, piutang usaha adalah penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak dengan siapa ia berpiutang. Perusahaan mempunyai hak klaim terhadap seseorang atau perusahaan lain. Dengan adanya hak klaim ini, perusahaan dapat menuntut pembayaran dalam bentuk uang. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha adalah tagihan yang tidak didukung dengan janji tertulis yang hanya dilengkapi oleh surat jalan, faktur, atau tanda terima lainnya yang telah ditandatangani oleh debitur, sehingga pernyataan telah menerima barang ada di dalam surat-surat tersebut. Selain itu, pengertian piutang pada umumnya digolongkan dalam aktiva lancar, yang berarti bahwa tagihan-tagihan pada pihak lain yang nantinya akan diminta pembayarannya dalam jangka waktu yang tidak lama atau kurang dari 1 tahun, yang biasanya digolongkan dalam jangka pendek. Piutang usaha jangka pendek dapat dibagi atas 2, yaitu 1. Piutang usaha atau piutang terhadap langganan. Piutang usaha atau piutang terhadap langganan dalam perkiraan piutang usaha dicatat sebagai tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang merupakan usaha perusahaan yang normal atau kurang dari 1 tahun. Disajikan dalam neraca sebagai aktiva lancar, tetapi apabila telah lebih dari jangka waktu 1 tahun, maka akan dilaporkan sebagai aktiva tidak lancar. 2. Piutang yang akan diterima. Piutang yang akan diterima merupakan kontrak prestasi yang sebenarnya sudah menjadi hak perusahaan. Akan tetapi, belum atau tidak saatnya untuk diterima. Piutang ini timbul pada suatu akhir periode di mana sebenarnya tagihan tersebut akan diterima pada periode yang akan datang. Adapun hal-hal yang termasuk dalam piutang yang akan diterima adalah 1. Bunga yang masih harus diterima yang timbul dari aktiva yang dimiliki perusahaan, seperti wesel tagih dan bond. 2. Piutang sewa yang masih harus diterima yang timbul dari hasil penyewaan, seperti gedung, mobil, dan lain-lain. 3. Pendapatan piutang merupakan pendapatan yang akan diterima sebagai hasil investasi dalam perusahaan. Adapun penggolongan piutang dan umur piutang, yaitu 1. Piutang lancar
Piutang yang diharapkan tertagihnya dalam 1 tahun atau siklus usaha normal. 2. Piutang tidak lancar. Tagihan piutang yang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun. 3. Piutang yang dihapuskan. Suatu tagihan yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan pelanggan mengalami kerugian atau bangkrut. 4. Piutang dicadangkan. Tagihan yang disisihkan sebelumnya untuk menghindari piutang tidak tertagih. Warren Riff dan Weiss mengklasifikasikan piutang ke dalam 3 kategori. Pertama, piutang usaha timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa kepada pelanggan. Piutang tersebut dicatat dengan mendebitkan akun piutang usaha. Piutang usaha semacam ini normalnya diperkirakan akan tertagih dalam periode waktu yang relatif pendek, seperti 20 atau 60 hari. Piutang usaha diklasifikasikan di neraca sebagai aktiva lancar. Yang kedua yaitu wesel tagih, yaitu jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Wesel tagih biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. Wesel bisa digunakan untuk menyelesaikan piutang usaha pelanggan. Bila wesel tagih dan piutang usaha berasal dari transaksi penjualan, maka hal itu kadang-kadang disebut piutang dagang. Yang ketiga yaitu piutang lain-lain. Biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasi sebagai aktiva lancar. Jika penagihannya lebih dari 1 tahun, maka piutang ini diklasifikasi sebagai aktiva tidak lancar dan dilaporkan di bawah judul investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi piutang usaha. Volume penjualan kredit. Makin besar proporsi penjualan kredit dari total penjualan, maka jumlah investasi dalam piutang juga demikian. Artinya, perusahaan yang harus menyediakan investasi yang lebih besar dalam piutang dan meski berisiko semakin besar, profitabilitasnya juga meningkat. Syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat, artinya keselamatan kredit lebih diutamakan dari profitabilitasnya. Syarat pembayaran yang ketat antara lain tampak dari batas waktu pembayaran yang pendek atau pembebanan bunga yang berat untuk pembayaran piutang yang terlambat. Umumnya syarat pembayaran penjualan kredit dinyatakan dengan tertentu. Misalnya 2/10 net 30, ini artinya apabila pembayaran dilakukan dalam 10 hari sesudah waktu penyerahan barang, si pembeli akan mendapatkan potongan tunai sebesar 2% dari harga penjualan, dan pembayaran selambat-lambatnya dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi piutang usaha. Kebijakan dalam penagihan piutang secara aktif atau pasif dapat dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang menjalankan kebijakan aktif dalam menagih piutang akan mempunyai pengeluaran dana yang lebih besar untuk membiayai aktivitas ini, namun dapat memperkecil risiko tidak tertagihnya piutang. Perusahaan juga berharap agar pelanggan menyetor pembayaran hutang tepat waktu. Ketentuan tentang pembatasan kredit. Dalam penjualan secara kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal bagi kredit yang diberikan kepada para pelanggan. Makin tinggi batas waktu yang diberikan kepada pelanggan, makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. Faktor-faktor yang mempengaruhi piutang usaha. Kebiasaan pembayaran pelanggan. Sebagian pelanggan mempunyai kebiasaan membayar dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash discount, sedangkan sebagian lagi tidak demikian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran pengumpulan piutang dan jenis-jenis piutang. Yang pertama yaitu anggaran pengumpulan piutang. Anggaran pengumpulan piutang merupakan kegiatan perencanaan penerimaan piutang menjadi uang tunai. PT Amira berencana membuat anggaran pengumpulan piutang untuk 6 bulan pertama pada tahun 2016. Anggaran penjualan kredit selama 6 bulan pertama tahun 2016 adalah sebagai berikut. Januari 100 juta, Februari 110 juta, Maret 115 juta, April 120 juta, Mei 105 juta, dan Juni 125 juta. Syarat pembayaran 5/10 N/60 penjualan di awal bulan. Artinya, si pelanggan yang ingin membayar dalam jangka waktu 10 hari akan mendapatkan diskon 5%. Adapun batas dari piutang yaitu selama 60 hari. Penjualan bulan November dan bulan Desember 2015 masing-masing 90 juta dan 95 juta. Menurut pengalaman, pembayaran piutang tersebut adalah sebagai berikut.
Yang pertama, 30% dibayar dengan memanfaatkan masa diskon. Artinya, dalam jangka bulan pertama apabila mereka membayar piutang maka akan mendapatkan 30% ditambah dengan 5% ketika membayar dalam jangka waktu 10 hari. Yang kedua, 10% dibayar pada bulan penjualan tanpa memanfaatkan masa diskon. Artinya, pelanggan dapat membayar lebih dari 10 hari dalam bulan penjualan dan akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Yang ketiga, 50% dibayar 1 bulan setelah bulan penjualan. Apabila ada piutang di bulan Januari dan mereka membayar di bulan Februari, maka mereka akan mendapatkan diskon sebesar 50%. Yang keempat, 10% dibayar 2 bulan setelah bulan penjualan. Artinya, apabila ada piutang di bulan Januari dan mereka membayar di bulan Maret, maka mereka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Penyelesaian. Sebelum menyelesaikan piutang di tahun 2016, kita harus menyelesaikan piutang di tahun sebelumnya, yaitu November dan Desember. Piutang bulan sebelumnya di tahun 2015. Yang pertama, piutang bulan November. 10% dikali 90 juta sama dengan 9 juta. Kenapa dikali 10%? Karena dibayar 2 bulan setelah bulan penjualan. Maka dari itu, diterima bulan Januari sebesar 9 juta. Yang kedua, piutang bulan Desember, yaitu ada 2 cara perhitungan. Yang pertama, yaitu dibayar 1 bulan setelah penjualan atau transaksi secara kredit, dan yang kedua dibayar 2 bulan setelah bulan penjualan atau transaksi secara kredit. Maka yang pertama, 50% dikali 95 juta sama dengan 47.500. Diterima bulan Januari sebesar 47.500. Perhitungan yang kedua, yaitu dibayar 2 bulan setelah penjualan, maka akan mendapatkan diskon 10%. Maka yang diterima bulan Februari adalah 10% dikali 95 juta adalah 9.500.000. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian di tahun 2016. Yang pertama, bulan Januari. Di bulan Januari ada 4 perhitungan yang digunakan. Yang pertama, dengan memanfaatkan masa diskon. Yang kedua, tanpa memanfaatkan masa diskon. Yang ketiga, pembayaran dilakukan 1 bulan setelah penjualan. Dan yang keempat, pembayaran dilakukan 2 bulan setelah penjualan. Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan masa diskon, maka 30% dikali 100 juta hasilnya 30 juta. Nah, 30 juta ini akan dikalikan dengan diskon pembayaran 10 hari setelah penjualan yaitu 5%. Maka 5% dikali 30 juta adalah 1.500.000. Kemudian hasil dari diskon 30% dan 5% dikurangi, maka 30 juta dikurangi 1.500.000 hasilnya 28.500.000. Yang kedua yaitu tanpa memanfaatkan masa diskon, maka 10% dikali 100 juta hasilnya 10 juta. Hasil dari memanfaatkan masa diskon tadi kita tambahkan dengan hasil dari tanpa memanfaatkan masa diskon, yaitu 28.500.000 ditambah 10 juta hasilnya 38.500.000. Sehingga yang diterima bulan Januari sebesar 38.500.000. Yang ketiga yaitu dibayar 1 bulan setelah penjualan, maka 50% dikali dengan 100 juta hasilnya 50 juta. Maka yang diterima di bulan Februari sebesar 50 juta. Yang keempat yaitu dibayar 2 bulan setelah penjualan, maka 10% dikali 100 juta hasilnya 10 juta. Sehingga yang diterima bulan Maret adalah 10 juta. Yang selanjutnya yaitu piutang bulan Februari. Di bulan Februari ada 4 perhitungan yang digunakan. Yang pertama dengan memanfaatkan masa diskon, yang kedua tanpa memanfaatkan masa diskon, yang ketiga pembayaran dilakukan 1 bulan setelah penjualan, dan yang keempat pembayaran dilakukan 2 bulan setelah penjualan. Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan masa diskon, maka 30% dikali 110 juta hasilnya 33 juta. Nah, 33 juta ini akan dikalikan dengan diskon pembayaran 10 hari setelah penjualan yaitu 5%. Maka 5% dikali 33 juta adalah 1.650.000. Kemudian hasil dari 30% dan 5% dikurangi, maka 33 juta dikurangi 1.650.000 hasilnya 31.350.000.
Yang kedua yaitu tanpa memanfaatkan masa diskon, maka 10% dikali 110 juta hasilnya 11 juta. Hasil dari memanfaatkan masa diskon tadi kita tambahkan dengan hasil dari tanpa memanfaatkan masa diskon, yaitu 31.350.000 ditambah 11 juta hasilnya 42.350. Maka yang diterima bulan Februari sebesar 42.350. Yang ketiga yaitu dibayar 1 bulan setelah penjualan, maka 50% dikali dengan 110 juta hasilnya 55 juta. Maka yang diterima bulan Maret sebesar 55 juta. Yang keempat yaitu dibayar 2 bulan setelah penjualan, maka 10% dikali 110 juta hasilnya 11 juta, sehingga yang diterima bulan April adalah 11 juta. Piutang bulan Maret. Di bulan Maret ada 4 perhitungan yang digunakan. Yang pertama dengan memanfaatkan masa diskon, yang kedua tanpa memanfaatkan masa diskon, yang ketiga pembayaran dilakukan 1 bulan setelah penjualan, dan yang keempat pembayaran dilakukan 2 bulan setelah penjualan. Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan masa diskon, maka 30% dikali 115 juta hasilnya 34.500. Nah, 34.500 ini akan dikalikan dengan diskon pembayaran 10 hari setelah penjualan, yaitu 5%. Maka 5% dikali 34.500 adalah 1.725.000. Kemudian hasil dari diskon 30% dan 5% dikurangi, maka 34.500 dikurangi 1.725.000 hasilnya 32.775.000. Yang kedua yaitu tanpa memanfaatkan masa diskon, maka 10% dikali 115 juta hasilnya 11.500. Hasil dari memanfaatkan masa diskon tadi kita tambahkan dengan hasil dari tanpa memanfaatkan masa diskon, yaitu 32.775.000 ditambah 11.500, maka hasilnya 44.275.000. Maka yang diterima bulan Maret sebesar 44.275.000. Yang ketiga yaitu dibayar 1 bulan setelah penjualan, maka 50% dikali dengan 115 juta hasilnya 57.500. Maka yang diterima bulan April sebesar 57.500. Yang keempat yaitu dibayar 2 bulan setelah penjualan, maka 10% dikali 115 juta hasilnya 11.500, sehingga yang diterima bulan Mei adalah 11.500. Selanjutnya yaitu piutang bulan April. Di bulan April ada 4 perhitungan yang digunakan. Yang pertama dengan memanfaatkan masa diskon, yang kedua tanpa memanfaatkan masa diskon, yang ketiga pembayaran dilakukan 1 bulan setelah penjualan, dan yang keempat pembayaran dilakukan 2 bulan setelah penjualan. Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan masa diskon, maka 30% dikali 120 juta hasilnya 36 juta. Nah, 36 juta ini akan dikalikan dengan diskon pembayaran 10 hari setelah penjualan, yaitu 5%. Maka 5% dikali 36 juta adalah 1.800.000. Kemudian hasil dari diskon 30% dan 5% dikurangi, maka 36 juta dikurangi 1.800.000 hasilnya 34.200.000. Yang kedua yaitu tanpa memanfaatkan masa diskon, maka 10% dikali 120 juta hasilnya 12 juta. Hasil dari memanfaatkan masa diskon tadi kita tambahkan dengan hasil dari tanpa memanfaatkan masa diskon, yaitu 34.200.000 ditambah 12 juta hasilnya 46.200.000. Maka yang diterima bulan April sebesar 46.200.000. Yang ketiga yaitu dibayar 1 bulan setelah penjualan, maka 50% dikali dengan 120 juta hasilnya 60 juta. Maka yang diterima bulan Mei sebesar 60 juta. Yang keempat yaitu dibayar 2 bulan setelah penjualan, maka 10% dikali 120 juta hasilnya 12 juta, sehingga yang diterima bulan Juni adalah 12 juta. Yang selanjutnya piutang bulan Mei. Di bulan Mei hanya ada 3 perhitungan yang digunakan. Yang pertama dengan memanfaatkan masa diskon, yang kedua tanpa memanfaatkan masa diskon, dan yang ketiga pembayaran dilakukan 1 bulan setelah penjualan. Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan masa diskon, maka 30% dikali 105 juta hasilnya 31.500.000. Nah, 31.500.000 ini akan dikalikan dengan diskon pembayaran 10 hari setelah penjualan,
bulan, yaitu 5%. Maka 5% dikali 31.500.000 adalah 1.575.000. Kemudian hasil dari diskon 30% dan 5% dikurangi, maka 31.500.000 dikurangi 1.575.000 hasilnya 29.925.000. Yang kedua yaitu tanpa memanfaatkan masa diskon, maka 10% dikali 105 juta hasilnya 10.500.000. Hasil dari memanfaatkan masa diskon tadi kita tambahkan dengan hasil dari tanpa memanfaatkan masa diskon, yaitu 29.925.000 ditambah 10.500.000 hasilnya 40.425.000. Maka yang diterima bulan Mei sebesar 40.425.000. Yang ketiga yaitu dibayar 1 bulan setelah penjualan, maka 50% dikali dengan 150 juta hasilnya 52.500.000. Maka yang diterima bulan Juni sebesar 52.500.000. Yang selanjutnya yaitu piutang bulan Juni. Di bulan Juni hanya ada 2 perhitungan yang digunakan. Yang pertama dengan memanfaatkan masa diskon dan yang kedua tanpa memanfaatkan masa diskon. Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan masa diskon, maka 30% dikali 125 juta hasilnya 37.500.000. 37.500.000 ini akan dikalikan dengan diskon pembayaran 10 hari setelah penjualan, yaitu 5%. Maka 5% dikali 37.500.000 hasilnya 1.875.000. Kemudian hasil dari diskon 30% dan 5% dikurangi, maka 37.500.000 dikurangi 1.875.000 hasilnya 35.625.000. Yang kedua yaitu tanpa memanfaatkan masa diskon, maka 10% dikali 125 juta hasilnya 12.500.000. Hasil dari memanfaatkan masa diskon tadi kita tambahkan dengan hasil dari tanpa memanfaatkan masa diskon, yaitu 35.625.000 ditambah 12.500.000 hasilnya 48.125.000. Maka yang diterima bulan Juni sebesar 48.125.000. Pencatatan kerugian piutang dapat dilakukan dengan 2 metode. Metode cadangan. Metode cadangan digunakan apabila kerugian piutang yang biasa terjadi cukup besar jumlahnya. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, kerugian piutang tak tertagih ditentukan jumlahnya melalui taksiran dan ditandingkan atau match dengan jumlah penjualan pada periode akuntansi yang sama dengan periode terjadinya penjualan. Kedua, jumlah piutang yang ditaksir tidak akan dapat diterima dicatat dengan mendebitkan rekening kerugian piutang dan mengkreditkan rekening cadangan kerugian piutang. Terakhir, kerugian piutang yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan mendebitkan rekening cadangan kerugian piutang dan mengkreditkan rekening piutang dagang pada saat suatu piutang dihapus dari pembukuan. Contoh soal metode cadangan. Transaksi pertama, pada tanggal 5 April 2015, Tuan Arya menjual barang secara kredit kepada Nona Raisa sebesar 10 juta rupiah. Dalam jurnalnya ditulis piutang dagang di sisi debit sebesar 10 juta rupiah dan penjualan di sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Transaksi yang kedua, pada tanggal 15 April 2015, Nona Raisa dinyatakan bangkrut sehingga hutangnya dihapuskan. Dalam jurnalnya dapat ditulis cadangan kerugian piutang di sisi debit sebesar 10 juta rupiah dan piutang dagang 10 juta rupiah di sisi kredit. Transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 29 April 2015, Nona Raisa menyatakan mampu membayar kembali hutangnya. Dalam jurnalnya dapat ditulis piutang dagang di sisi debit 10 juta rupiah, cadangan kerugian piutang di sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Transaksi terakhir yaitu pada tanggal 30 April 2015 diterima pelunasan dari Nona Raisa, sehingga dalam jurnalnya dapat ditulis kas di sisi debit sebesar 10 juta rupiah dan piutang dagang di sisi kredit sebesar 10 juta rupiah, sehingga total dari debit sebesar 40 juta rupiah dan total dari kredit sebesar 40 juta rupiah. Metode penghapusan langsung. Apabila perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung, maka jumlah kerugian piutang tak perlu ditaksir dan dalam pembukuan tidak digunakan rekening cadangan kerugian piutang.
Dalam metode penghapusan langsung, rekening kerugian piutang hanya akan menunjukkan jumlah kerugian yang sesungguhnya diderita, dan piutang dagang akan dilaporkan dalam neraca sebesar jumlah brutonya. Selain itu, biaya atau kerugian sering kali dilaporkan pada periode yang berbeda dengan periode penjualannya. Contoh soal metode penghapusan langsung. Pada tanggal 5 April 2005, Tuan Arya menjual barang secara kredit kepada Nona Raisa seharga 10 juta rupiah. Tanggal 5 April 2015, Nona Raisa dinyatakan bangkrut sehingga hutangnya dihapuskan. Tanggal 29 April 2015, Nona Raisa menyatakan mampu membayar kembali hutangnya. Dan tanggal 30 April 2015 diterima pelunasan dari Nona Raisa. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, maka dibuatkan jurnal metode langsung dalam rupiah, yaitu pada kolom pertama ada tanggal, yaitu tanggal di mana transaksi tersebut dilakukan. Kemudian pada kolom kedua terdapat keterangan, yaitu keterangan terjadinya transaksi antara Tuan Arya dan Nona Raisa. Kemudian pada kolom 4 dan 3, yaitu tentang debit kredit atau keluar masuknya keuangan Nona Raisa dan Tuan Arya. Pada tanggal 5 April 2015 terjadi piutang dagang terhadap Tuan Arya oleh Nona Raisa, di mana Tuan Arya menjual barang secara kredit kepada Nona Raisa sejumlah 10 juta rupiah. Maka dimasukkan dalam piutang dagang pada debit yaitu 10 juta rupiah dan dimasukkan dalam kredit yaitu penjualan setotal 10 juta rupiah. Kemudian, pada tanggal 5 April 2015, Nona Raisa dikatakan bangkrut, sehingga beban kerugian piutang yaitu 10 juta dinyatakan dihapuskan dan disimpan di debit. Kemudian, keluarlah piutang dagang yaitu 10 juta karena dihapuskan. Kemudian, pada tanggal 29 April 2015, Nona Raisa menyatakan mampu membayar kembali hutangnya setotal 10 juta, maka dimasukkan piutang dagang di debit setotal 10 juta rupiah dan keluarnya beban kerugian piutang yaitu 10 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 30 April 2015 diterima pelunasan dari Nona Raisa, yaitu dimasukkan dalam kas setotal 10 juta rupiah dan disimpan di debit. Kemudian keluarlah piutang dagang atau terlunasinya hutang dagang dari Nona Raisa setotal 10 juta dan disimpan di kredit. Sehingga jika ditotalkan dari debit dan kredit tersebut yaitu 40 juta pada debit dan 40 juta pada kredit. Pengalihan piutang. Perusahaan-perusahaan yang memiliki piutang dalam jumlah besar seringkali berusaha untuk mempercepat penerimaan kas dari piutangnya dengan cara menjual atau mengalihkan piutang tersebut kepada perusahaan lain, sehingga dapat segera memperoleh kas dan dengan demikian memperpendek jarak siklus operasi dari kas ke kas. Perusahaan bersedia untuk mengalihkan piutang kepada pihak lain karena beberapa alasan. Yang pertama, dalam situasi uang ketat, perusahaan sulit mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan kasnya. Selain itu, tingkat bunga pinjaman juga cukup tinggi. Oleh karena itu, piutang sedapat mungkin harus segera diubah menjadi kas meski tidak melalui cara yang biasa. Yang kedua, penagihan piutang seringkali memakan waktu yang cukup lama dan kadang-kadang memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, perusahaan bersedia menerima kas yang lebih kecil dari jumlah seharusnya diterima dari piutang, asalkan kas dapat diterima lebih cepat. Kemudian, penjualan dengan kartu kredit. Dalam penjualan biasa, terdapat dua pihak yang melaksanakan transaksi, yaitu penjual dan pembeli. Apabila penjualan dilakukan dengan kartu kredit, maka terdapat tiga pihak yang terlibat. Yang pertama, penjual, yang kedua, penerbit kartu kredit, dan yang ketiga, pembeli. Ditinjau dari sudut pembeli, apabila pembelian dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, maka penerbit kartu kredit akan membayar kepada penjual sebesar harga barang yang dibeli. Ditinjau dari pihak penjual, apabila dilakukan dengan kartu kredit, maka penjual tidak mempunyai piutang kepada pembeli, melainkan dialihkan kepada penerbit kartu kredit. Keuntungan yang diperoleh pihak penjual apabila penjualan dilakukan dengan kartu kredit, yang pertama yaitu penyelidikan mengenai identitas dan bonafide
likuiditas pembeli dilakukan oleh penerbit kartu kredit. Penjual tidak perlu lagi bersusah payah melakukan hal ini sebagaimana terjadi pada penjualan kredit biasa. Yang kedua, penjual tidak perlu lagi menyelenggarakan buku pembantu piutang yang berisi catatan piutang kepada masing-masing pembeli atau debitur. Yang ketiga, penjual tidak lagi terlibat dalam proses penagihan kepada pembeli, karena hal itu akan dilakukan oleh penerbit kartu. Penjual hanya berhubungan dengan penerbit kartu kredit yang pelaksanaannya jauh lebih mudah dan sederhana. Yang keempat, penjual dapat menerima kas lebih cepat dari penerbit kartu kredit. Untuk jasa yang diberikan oleh penerbit kartu, penjual harus membayar uang jasa kepada penerbit kartu yang berkisar antara 2% sampai 6% dari harga faktur. Uang jasa ini merupakan biaya yang harus dibayar oleh pihak penjual. Namun, penjual umumnya tidak keberatan karena adanya keuntungan-keuntungan di atas. Alhamdulillah, pemaparan materi berikut penjelasan soal dari kelompok kami telah selesai. Saya selaku moderator memohon maaf atas kekurangannya, dan untuk teman-teman yang akan bertanya silakan ditulis kolom komentar. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.